Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gini, gue mau bicarakan mengenai adik kita, Pangeran Manchester, Marcus Rashford, yang dimana dalam 2 hari terakhir itu menjadi perbincangan. Jadi Marcus Rashford ini di weekend kemarin ya karena dia nggak dipanggil timnas. Jadi kan yang nggak dipanggil timnas ya biasanya memanfaatkan ya waktu untuk ya baik dia latihan maupun refreshing sebentar. Si Rashford ini ke Amerika, ke New York nonton pertandingan NBA antara Brooklyn Nets melawan New York Knicks di New York ya, Madison Square Garden tuh yang besokannya jadi tanding UFC. Nah, jadi ya biasalah dengan gayanya dia bling-bling gitu ya, kacamata segala macem penuh dengan perhiasan gitu kayak penyanyi-penyanyi rap keluar dari Madison Square Garden dengan dikawal bodyguard, pakai mobil ini mewah, sewaan sih sebenarnya pasti itu ya, fan lah ya, tapi dengan jaket LV gitu, kayaknya terlihat seperti seorang yang mencolok gitu, lebih lebih selebritis lah. Nah, sebenarnya nggak hanya Rashford di situ, Casemiro juga nonton pertandingan itu NBA. Dan Marcus Rashford ada di Amerika yang dimana sebenarnya dia pengen latihan pribadi. Gini, gue sih nggak masalah ya. Memang cuma terjadi pro kontra sih sebenarnya. Cuma gue pengen coba membuka aja pikiran teman-teman United Identity yang saling berpikir logis dan sistematis. Ini kan sebenarnya kehidupan pribadi dia gitu, itu hak dia gitu ya dia punya duit gitu kan, 15 juta pon per tahun gajinya, ya masa dia nggak boleh sih beli perhiasan dipamerin, beli LV jaket gitu, itu sih fine aja gitu loh. Permasalahan dia karena orang pada tahu sendiri, Manchester United dan pemain-pemainnya itu kan adalah target media. Sampai gue bilang, mungkin maaf Harry Maguire berak di celana aja bisa di berita gitu ya kan, apalagi Rashford nonton NBA dengan pakai baju mewah. Itu sih yang pertama, itu menikmatin hidupnya dia gitu loh. Iya, wajar aja, cuman gue sendiri juga dulu kalau ada tim gue gitu ya, kalau emang dia punya uang bener-bener halal gitu duitnya, terus dia ke kantor pakai mobil mewah gitu misalnya, ya emang keluarga dia mungkin emang berkecukupan, terus mungkin dia punya usaha sampingan, ya wajar aja gitu loh. Cuman yang menjadi kontra kadang-kadang dan menjadi perdebatan, dan yang ini emang sengaja diciptakan media, adalah kan apa yang dia tunjukkan di lapangan itu berbeda gitu loh ya. Nggak masalah pemain Manchester United itu agak-agak pamer gitu, nggak masalah sebenarnya ya. David Beckham kurang selebriti apa sih sampai akhirnya berantem sama Sir Alex kan, kurang publikasi apa sih, pacarnya artis, istrinya artis waktu itu ya enggak, dia ikonik banget perawakannya. Cuman di lapangan dia ngebuktiin gitu loh. Ya dia bisa kasih treble winners, dia bisa kasih gelar Liga Inggris, UCL, Champions League. Nah si Rashford nih yang menjadi kekesalan orang itu kan, kekesalan fans itu kan, lu udah kasih apa sih ke Manchester United? Nah, ini yang dinamakan tadi gue bilang, dari Ruben Amorim bilang, karakter. Ini salah satu bagian dari karakter. Lu udah memberikan apa ke klub lo? Bukannya nggak boleh, cuman dari sisi bukan etika ya, dari si kalau etika kan kesannya gue kayak polisi etika gitu.
Dari sisi ya mungkin kepantasan gitu kali ya bahasanya ya. Lu udah ngasih apa sih di lapangan? Oh, dia kan udah ngasih 135 gol. Iya, berapa lama dia di Manchester United udah? Dia dari zaman Louis van Gaal loh, dari tahun 95. Udah 9 tahun dia di Manchester United 135 gol. Lah, Ruud van Nistelrooy aja 150 gol 5 tahun. Ya kan beda. Nistelrooy itu kan striker, Rashford itu kan winger. Ya, tapi permasalahannya kalau memang dia winger ya bermain sebagai tim dong. Pernah nggak lu ngeliat dia bermain sebagai tim? Berapa kali sih dia bermain sebagai tim? Berapa sering sih dia bermain egois? Kalau emang dia sebagai winger, play as a team dong, seperti tadi yang dibilang Amorim. Udah ngasih gelar apa sih dia ke Manchester United? Nistelrooy udah ngasih gelar Liga Inggris, dia udah ngasih gelar apa? Kalau levelnya masih Piala FA, Carabao Cup 2 kali sama Europa League ya nggak cukup, gitu loh. Dia udah kasih gelar tertinggi belum? Juara IPL, juara Champions League, udah belum? Ya kalau belum, menurut standar Manchester United, ya itu enggak. Bukannya berarti dia nggak berhak ya. Cuman akan menjadi pertanyaan buat fans. Nistelrooy udah bisa ngasih Liga Inggris walaupun sekali, ya kan? Ya, gini ya. Memang kadang di dunia ini, ya kalau gue bilang kejam gitu ya. Cuman kan fakta berkata seperti itu kadang-kadang. Lo ketika lo punya prestasi, ya, hal-hal lain tentang lo itu biasanya orang jadi menghilangkan gitu, ya, hilang gitu atau melupakan lah, atau nggak memperdulikan lah gitu. Ya, nggak contoh Rashford lah, Jadon Sancho misalnya. Katanya dia di work ethicnya, di latihan nggak bagus. Tapi kalau di lapangan lo bagus, di lapangan lo memberikan segalanya, orang akan lupa, nggak peduli. Zaman Sir Alex itu kan Carlos Tevez juga dibilang katanya latihannya, dia pada saat latihan nggak menunjukkan sesuatu yang positif. Tapi begitu di lapangan, dia bermain sepenuh hati. Nah, Sancho kan juga begitu. Kalau dia di lapangannya bagus sih nggak apa-apa. Sekarang katanya ada berita tuh, Chelsea udah mulai, teman rekan-rekan Chelsea udah mulai, katanya sih udah mulai enak ibaratnya ngelihat Sancho karena etika di latihannya kurang katanya. Ya silakanlah tuh beli. Akhirnya apa, obligation to buy kan, kalau di bawah peringkat 14 nggak boleh, nggak usah beli. Kalau di atas 14 Chelsea harus beli. Ya begitu juga dengan Rashford. Kalau lu udah pada level tertinggi sebagai seorang pemain, lu memberikan gelar tertinggi buat Manchester United, lu memberikan buat timnas Inggris, nah, lu mungkin jadi reguler, nggak masalah. Cuman ya lu harus mengerti diri lu itu bagaimana, posisi lu tuh pemain Manchester United lu. Semua perhatian akan ke lu, semua kontroversi pasti akan ada. Makanya ya walaupun dia bikin besokannya di status IG-nya dia berlatih gitu ya, oke. Gue nggak butuh lu jago di pasti latihan. Emang jago pasti latihan bisa bikin nambah poin Liga Inggris? Emang jago di latihan? Enggak. Pembuktiannya di lapangan. Kenapa lu kayaknya lu bagus banget di latihan, terus pas di lapangan lu begitu? Berarti kan isi pikiran lu, beban mental lu, pikiran lu kenapa nih? Ya kalau lu nggak cocok, silahkan keluar. Ya lu minta putus kontrak aja Manchester United. Yeah. Kan ada gitu yang bilang katanya kalau mau biar pindah ke tempat lain minta putus kontrak aja sama klubnya. Ya elah. Itu yang bicara mungkin dia nggak pernah tanda tangan kontrak kali ya. Jangankan sebagai seorang pemain, zaman gua aja bahkan sampai sekarang nih,
Kalau lo tanda tangan kontrak kerja jadi karyawan 3 tahun gitu, apa 5 tahun nggak boleh keluar. Ya lo kalau putus kontrak ya lo kena denda gitu. Atau fasilitas lo ditarik. Atau lo mesti kembalikan dari fasilitas apa yang udah diberikan, kan gitu. Ya tapi gak tau lah ya. Orang kan semua bisa berpendapat ya, tapi kalau berpendapatnya ngaco ya menyesatkan juga. Jadi gue sih cuma berharap bahwa ya udah Rashford lo buktiin deh ini dengan orang baru nih ya, itu satu. Tapi belum tentu juga orang baru ini mungkin sebaik Ten Hag Rashford yang udah ngebelain lo sampai di konferensi pers gitu, pasang badan buat tuh sampai akhirnya dia dipecat gitu ya. Sampai akhirnya dipecat kan. Nah gue harap sih Ruben Amorim ya udah jangan terlalu apa ya istilahnya, ya retorika lah kalau dalam bahasanya. Kalau emang si Rashford 2-3 pertandingan lu kasih kesempatan gak bagus, jangan lu bilang lagi iya dia punya bakat, iya kontribusinya dia selama udah parkir, udah selesai. Musim depan jual. Oke? Jadi itu aja bahasan kali ini. Ya gue harap Rashford bisa membuktikan apa yang dia latih gitu ya, nggak hanya cuman jaketnya aja Louis Vuitton gitu ya. Tunjukkanlah penampilan lo di lapangan juga semahal Louis Vuitton gitu aja. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.